Lu tahu nggak cuy? Venesia terkenal banget sama kacanya yang mahal. Tapi lu tahu nggak kalau mereka sebenarnya nyuri resep rahasianya dari pengrajin Muslim di Suriah cuy. Nah selama berabad-abad Venesia dipuja sebagai pusat kaca paling artistik cuy. Padahal awalnya mereka cuma tukang jiplak cuy, yang pintar spionase. Nah di saat Eropa masih pakai gelas kusam dan burem cuy, pengrajin di Suriah, terutama di Aleppo dan Damaskus, udah jago bikin kaca bening dan kristalo yang transparan sempurna cuy. Nah, resep rahasia mereka tuh bukan cuma teknik tiup cuy, tapi penggunaan bahan alkali murni dari abu tanaman padang pasir cuy, yang dikenal sebagai alkali cuy. Nah, Venesia tuh haus sama cuan cuy. Mereka tuh sadar kalau mereka nggak punya teknologi ini, jadi mereka mulai melakukan asimilasi paksa dan impor pengrajin lewat Levan setelah kejatuhan Kekaisaran Bizantium. Nah, mereka bahkan bikin perjanjian diplomatik rahasia cuy sama penguasa Mamluk cuma buat dapetin bahan baku abu alkali eksklusif dari Timur Tengah cuy. Nah tanpa resep dari pengrajin muslim ini, gelas Venesia cuma bakal jadi kerajinan tangan kelas 2 cuy, yang gak bakal laku di pasar global. Nah tapi yang bikin greget cuy, Venesia pinter banget cuy bungkus aksi copycat ini cuy. Jadi narasi kemewahan asli Eropa yang eksklusif. Nah buat ngejaga hasil curian teknologinya, pemerintah Venesia mindahin semua pabrik kaca ke Pulau Murano tahun 1291 dengan alasan takut kebakaran. Padahal itu cara mereka buat isolasi pengrajin biar rahasianya nggak bocor ke negara lain cuy. Nah pengrajin yang coba kabur atau bocorin rahasia pembuatan kaca terancam hukuman mati cuy. Karena Venesia tahu kalau rahasia ini sebenarnya milik orang lain dan mereka tuh mau ngeklaim secara paksa. Nah gelas Venesia adalah penemuan yang terlalu berbahaya untuk dicatat sejarah sebagai teknologi impor cuy. Karena itu bakal ngerusak citra mereka sebagai inovator seni dunia. Nah, banyak museum barat sekarang pamerin kaca Venesia seolah itu murni kejeniusan Italia cuy. Tanpa nyebut kalau desain, motif enamel, sampai teknik pewarnaannya diambil langsung dari karya-karya pengrajin Andalusia dan Mesir. Nah ini adalah bukti kalau seringkali kemewahan yang kita puja hari ini nih dibangun di atas fondasi sejarah yang sengaja dihapus. Jadi lain kali kalau lu lihat gelas kristal mahal, ingat kalau jiwanya berasal dari pasir dan api di tanah para ilmuwan muslim yang namanya nggak pernah disebut di etalase toko mewah Venesia aja. Nah gue tuh jadi pikir, kira-kira berapa banyak lagi ya barang mewah di dunia ini yang sebenarnya hasil colongan teknologi dari timur, tapi di branding ulang sama barat cuy. Nah menurut lo nih, perlu nggak sih museum dunia ganti label Venesia jadi teknologi Suriah di koleksi kaca mereka? Ingat, sejarah itu ditulis sama pemenang, tapi kebenaran punya jalannya sendiri cuy buat balik. Nah kalau lu suka cerita yang kayak gini, bikin cara pandang lu berubah, di sini kita ngobrol.